dari kelompok 5, kelas Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan materi Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Saya sendiri, Kholisa Mardiah, dengan NIM 22329013 sebagai moderator, dan anggota saya, Latifah Aulia Hasanah, Zakia Fitri, dan Nazwa Fitriah Habibah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yakni mengenai kompetensi seorang guru. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi selain kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan, dipersilahkan. Pembinaan dan pengembangan PTK. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Dalam upaya mengembangkan tenaga kependidikan ini, peran dan komitmen pimpinan sangatlah diperlukan, karena tidak jarang aktivitas pengembangan tersebut terhambat karena tidak adanya komitmen dari pimpinan untuk mau mengembangkan stafnya. Berdasarkan Kemendikbud tahun 2012, ada beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini. Yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional. Yang ketiga, pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan. Yang keempat, pembinaan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Yang kelima, pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya itu dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi. Selanjutnya itu kenaikan pangkat PTK. Yang pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Nah, ada beberapa jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta. Yang keenam, ada kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Yang ketujuh, ada kenaikan pangkat menjadi pejabat negara. Yang kedelapan, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. Dan yang ke-9, kenaikan pangkat dalam wajib militer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja PTK. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Dan yang terakhir adalah menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama yaitu valid. Aspek valid ini dinilai dengan benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu reliable. Tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan diperoleh hasil yang sama untuk seorang tenaga
pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Dalam administrasi kepegawaian, lebih difokuskan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian. Yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain. Dan yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga administrasi. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan data sekolah dan pegawai. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.